Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, Kau baik bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami rindu Roh Kudus. Singkapkanlah firman Tuhan bagi setiap kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Ibrani pasal 9, ayatnya yang ke-12, demikian bunyi firman-Nya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengatakan kepada saudara, kita bersyukur Yesus Kristus itu ada untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, apapun tantangan hidup kita, apapun masalah yang kita alami, janganlah pernah membuat kita mengalami keputusasaan. Karena lewat kehidupan Yesus Kristus, firman Tuhan mencatat di ayat yang ke-12 ini, Yesus naik ke surga. Dia ada di tempat kudus Allah Bapa itu. Dia membawa darahnya sendiri. Dia tidak membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dia membawa darahnya sendiri. Dan firman Tuhan berkata, ketika dia melakukan semuanya itu, maka ia mendapat kelepasan yang kekal. Apa yang dimaksudkan? Yesus mendapat kelepasan yang kekal. Artinya, apa yang didapatkan oleh Yesus, semua itu bukan untuk dirinya, tetapi dia mendapatkannya untuk kehidupan saudara dan saya. Kelepasan kekal artinya apa yang Allah janjikan bagi kehidupan saudara dan saya, apa yang menjadi warisan saudara dan saya, itu diambil kembali oleh Yesus Kristus bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, kalau dikatakan melalui persembahan darah Yesus, maka Yesus mendapat kelepasan yang kekal. Maka saya ingin katakan kepada saudara, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita bersyukur kita telah diberikan satu kehidupan yang baru. Apa yang tadinya hilang dari hidup kita manusia, itu dikembalikan lagi di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, ketika apa yang Yesus ambil bukan untuk miliknya, tetapi untuk milik saudara dan saya, untuk kepentingan saudara dan saya, maka marilah kita belajar untuk menghargai karya Yesus yang luar biasa bagi kehidupan saudara dan saya. Menjadi bukti kalau Yesus mendapat kelepasan yang kekal, artinya tidak ada apa lagi yang membelenggu hidup saudara dan saya. Dosa tidak lagi membelenggu hidup saudara dan saya. Kita tidak lagi dapat ditekan oleh kehidupan yang sulit dalam hidup kita. Tetapi apa yang selama ini yang harus dilakukan oleh manusia, yang harus dialami oleh orang percaya, itu dikembalikan bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu mari kita hidup sebagai orang Kristen yang terus berjalan dari kekuatan Tuhan kepada kekuatan Tuhan. Kita berjalan di dalam kemenangan. Jangan pernah kita lemah, jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita hilang harapan, tetapi percayalah, Yesus telah melakukan satu karya yang luar biasa bagi saudara dan saya. Kelepasan yang kekal itu sudah menjadi kehidupan saudara dan saya. Sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan yang baru. Ada banyak perjalanan hidup kita ke depan. Ada masih 11 bulan lagi kita akan berjalan ke depan. Ingat, ada tantangan, ada persoalan, karena saudara dan saya ada dalam ruang dan waktu, di dalam kehidupan ruang dan waktu yang penuh dengan masalah ini. Jangan pernah engkau menjadi orang Kristen yang lemah. Tetap percaya kepada Tuhan. Lihat karya besar yang telah Dia lakukan bagi kita. Jangan lihat kepada karya iblis dalam hidup saudara. Iblis yang membuat engkau lemah, iblis yang membuat engkau suka putus asa, iblis yang membuat engkau suka ada di dalam ketakutan, kegelisahan, bahkan engkau stres dengan hari-hari hidupmu. Jangan ada dalam keadaan demikian. Jangan melihat apa yang sementara dilakukan iblis. Lihatlah karya Yesus Kristus yang luar biasa yang dilakukan bagi saudara dan saya. Saya percaya setiap kali kita bisa memandang karya-karya Yesus, melihat apa yang telah Dia lakukan bagi hidup kita, maka saya percaya
Kita akan menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Kita akan menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kelimpahan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Saudara dikuatkan Tuhan. Saudara akan terus dibangun oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita. Firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk karya Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Yesus telah memberikan dan menerima kelepasan kekal di dalam hidupnya. Dan kami percaya apa yang Dia dapatkan itu bukan menjadi miliknya, tapi apa yang Dia dapatkan itu untuk kepentingan kami orang yang percaya kepadamu. Biarlah Roh Kudus bantu kami, tolong kami agar kami terus percaya kepada karya Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Apa yang dilakukan Yesus bagi kami, sehingga kami percaya kami akan ada dalam kemenangan. Dunia tidak akan menaklukkan kami, tapi kamilah yang akan menaklukkan isi dunia ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk campur tangan-Mu kami ada di akhir bulan ini. Biarlah kami terus mengalami karya-karya Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.